Oke, selamat malam teman-teman. Ya, perkenalkan saya Teguh Arifin Prasetyo. Dalam kali ini kita akan membahas materi yang bernama Dynamic Programming. Atau kita biasa bahasa Indonesia ini adalah program dinamis. Nah, dalam kesempatan kali ini sebenarnya saya akan menyelesaikan sebuah masalah dengan Dynamic Programming untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek, knapsack problem, dan capital budgeting. Namun untuk kali ini, untuk capital budgeting, tidak akan saya bahas, namun teman-teman bisa bertanya kalau mau membahas capital budgeting, karena capital budgeting ini tidak akan keluar di soal UAS atau juga tidak ada di silabus ya. Jadi saya hanya akan menjelaskan dynamic programming untuk menyelesaikan jalur terpendek dan untuk menyelesaikan knapsack problem. Ya, kalian belajar dynamic programming untuk jalur terpendek atau dynamic programming untuk knapsack problem, karena bocoran aja salah satunya akan satu nomor lah paling ada keluar di soal UAS ini. Oke, langsung saja. Jadi dynamic programming tadi siang kita sudah belajar tentang dynamic programming. Namun kan karena waktunya terbatas jadi tidak selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam terkait dynamic programming. Kalau misal ada yang mau bertanya tentang dynamic programming bisa via WhatsApp pribadi ya. Tanya ke saya, pasti saya akan jawab. Saya akan sangat senang jika banyak yang tanya juga. Nah, dynamic programming ini, apa itu yang dimaksud dynamic programming? Nah, tadi kan kita udah bahas nih, dynamic programming adalah suatu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau stage. Nah, sedemikian sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan, teman-teman. Jadi, inti dari dynamic programming ini adalah si dynamic programming itu mempunyai beberapa solusi, sekumpulan solusi yang solusi itu ternyata saling berkaitan. Jadi, dynamic programming itu memberikan sekumpulan solusi yang ternyata sekumpulan solusi itu saling berkaitan, teman-teman. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih rinci. Nah, kemudian dynamic programming itu sebenarnya apa sih? Kenapa dinamakan dynamic programming? Oke, kita langsung bahas ke sini, dynamic programming. Kata programming. Oke, programming di sini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemrograman. Namun artinya adalah perencanaan. Namun kalau kita masuk ke dalam sebuah komputer, maka pemrogramming ini juga ada kaitannya dengan pemrograman. Namun di sini hanya arti harfiahnya perencanaan, bukan pemrograman. Nah, dynamic di sini ada kaitannya ternyata, nggak sembarangan nama dynamic programming. Nah, dynamic di sini muncul karena solusi yang kita buat nanti, solusi serangkaian solusi yang saling berkaitan, itu rata-rata menggunakan tabel, teman-teman. Nah, tabelnya itu bisa bertumbuh, bisa bertambah, dan bisa berkembang. Artinya dynamic table itu selalu berkembang, selalu continuous. Artinya ini kan artinya kalau selalu bertambah dan berubah-ubah artinya kan dynamic. Dalam secara bahasa Indonesia itu artinya dynamic. Nah, itulah kenapa dinamakan dynamic programming. Yaitu nanti dynamic programming menghasilkan sebuah solusi yang solusi itu ternyata saling berkaitan. Saling berkaitan itu juga ternyata cara menyelesaikannya juga akan menggunakan tabel. Nah, di dalam programming juga nanti kita akan buat sebuah matriks. Itu untuk secara umum gambaran tentang dynamic programming, teman-teman. Nah, kemudian dynamic programming itu ternyata kita digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah optimasi. Nah, teman-teman kan sudah belajar tuh masalah optimasi itu apa aja. Ya, benar. Masalah optimasi itu adalah terkait memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi objektif dari suatu masalah. Misalkan di sini kita ada suatu masalah menentukan jalur terpendek. Berarti kita optimasinya masalah minimasi. Karena kita akan menentukan jalur terpendek. Jalur terpendek atau shortest path. Nah, kemudian untuk masalah maksimasi contohnya apa? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya ini permasalahan knapsack problem. Yaitu misalkan kita dikasih ransel dengan kapasitas sebesar M atau 15 kilo. Nah, kita mempunyai barang-barang
barang-barangnya itu ternyata ada beratnya, ada keuntungannya. Nah, di sini kan nggak mungkin nih semua barang itu dimasukkan ke dalam knapsack. Karena apa? Karena 12 ditambah 2 ditambah berapa nih? 1 ditambah 1 ditambah 4 berapa? 14, 16, 18. Nah, 18 itu kan melebihi 15. Padahal knapsacknya, ranselnya itu kapasitasnya 15 saja. Berarti nggak boleh ya. Berarti kita hanya memilih salah satu atau beberapa dari barang-barang ini yang dimasukkan ke dalam knapsack. Tapi dengan catatan untungnya harus maksimal. Harus maksimal, teman-teman. Itu masalah optimasi untuk masing-masing. Nanti kita akan membahas dynamic programming untuk shortest path, dan kita akan juga membahas tentang knapsack problem dengan dynamic programming, teman-teman. Nah, berbicara dengan dynamic programming, nah tadi kan sudah bahas bahwa serangkaian solusinya itu saling berkaitan. Nah, saling berkaitan ternyata dynamic programming itu solusinya itu mencarinya secara tahap per tahap. Nah, kalau kita ingat bahasan sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya, kan teman-teman udah belajar tuh algoritma Grady yang mempunyai ini moto take what you can get now. Artinya dia itu hanya dalam serangkaian keputusan, dia itu hanya memilih rangkaian keputusan yang terbaik pada setiap tahap, hanya satu rangkaian keputusan yang dihasilkan. Artinya misalkan di sini nih, nah ini 2, ini 3. Nah, dari sini kalau pakai algoritma Grady ke sini, pasti pilih yang terbaik 2, ya kan? Tapi kalau dynamic programming beda. Dynamic programming itu bisa aja kita pilih 2, bisa aja pilih 3. Artinya semua rangkaian solusi ini di dynamic programming itu ditinjau semua, nggak hanya yang terbaik aja, tapi yang terburuk juga ditinjau, karena kemungkinan yang terburuk juga mungkin aja bisa juga optimal. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini program dynamic programming atau program dynamic adalah setiap langkahnya lebih dari satu rangkaian keputusan dipertimbangkan. Artinya yang tadi, semua rangkaian keputusannya itu kita pertimbangkan mana nih yang paling cocok untuk menghasilkan solusi optimal. Seperti itu teman-teman. Nah, misalkan saya punya contoh kasus nih untuk minimasi. Misalkan saya ingin berpergian dari kota Semarang ini ke kota Kebumen. Oh, BTW saya berasal dari Jawa Tengah, makanya soalnya ini saya akan dihubungkan dengan Jawa. Ini daerah Semarang dan daerah Kebumen. Ini daerah Jawa Tengah. Nah, ya saya pengen dari Semarang itu ke Kebumen itu melewati jarak tempuh yang minimal mungkin, sehingga waktunya juga minimal kan. Nah, lewat mana nih? Saya akan lewat jalur mana nih biar saya optimal ke jalur ke Kebumen. Nah, gitu. Nah, ini kalau di sini kita sudah belajar apa itu yang namanya graf kan. Graf. Kalian pasti sudah belajar graf kalau nggak salah di MATDIS. Biasanya ada. Matematika diskrit biasanya ada graf. Nah, di sini saya transformasi masalah yang ini, masalah Google Map ini ke dalam sebuah graf. Nah, gimana cara transformasinya? Saya gambar sama graf dengan angka-angkanya ini saya perkecil, skalanya saya perkecil, namun tetap sama pada tahap sebelumnya. Pada skala yang sebenarnya saya perkecil aja sebenarnya. Nah, saya pengen dari Semarang saya pengen ke Kebumen. Lewat jalur mana nih yang paling terpendek gitu kan? Permasalahan di mana, lewat mana nih? Nah, kalau misalkan kita pakai algoritma Grady kan seperti ini. Dari Semarang kita pilih nih jalurnya paling terbaik mana. Otomatis yang paling 2 kan, karena ya 2 ini yang paling kecil. Ini paling kecil. Nah, kemudian dari Temanggung, ini TMG itu Temanggung, salah satu nama Andes tuh, kota di Jawa Tengah. Dari Temanggung tuh ke mana nih yang paling baik? Kalau pakai algoritma Grady kan pasti ke yang 8 ya, kalau yang paling kecil 8, baru ke Banjar, baru ke 5, baru ke Kebumen. Ternyata kalau pakai algoritma Grady itu Semarang ke Temanggung, Temanggung ke Banjar, Banjar ke Kebumen. Ternyata ini gak optimal teman-teman, gak optimal. Ada yang lebih optimal kalau kita memakai dynamic programming. Gimana caranya? Kita ikutin terus slide berikutnya ya gitu. Nah, berkaitan dengan
Dynamic programming di sini pasti berkaitan tuh dengan yang namanya prinsip optimalitas, teman-teman. Apa tuh prinsip optimalitas? Oke, kita bahas yuk. Siap, Bang, gitu. Oke. Prinsip optimalitas itu sebenarnya seperti ini. Jika kita punya solusi total optimal, maka bagian solusinya sampai tahap kekal juga optimal. Artinya apa? Artinya bahwa jika kita sudah bekerja sampai tahap K, ke tahap K plus 1, kita dapat menghasilkan optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Masih bingung? Apa tuh, Bang? Gitu. Apa tuh, Pak? Oh, bisa gitu? Oke. Jadi seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini misalkan. Ini adalah ilustrasi prinsip optimalitas. Misalkan nih, saya punya tahap 1, tahap 2, tahap K sampai tahap K plus 1 sampai tahap N. Misalkan saya sudah hitung solusi optimal dari 1, 2 sampai K. Saya udah hitung solusi optimalnya. Udah hitung solusi optimal. Nah, untuk menghitung solusi optimal yang ini gimana? Nah, kita bisa memanfaatkan solusi optimal sebelumnya. Kita bisa memanfaatkan solusi optimal sebelumnya. Solusi optimal yang K, kita tambahkan dengan bobot dari K ke K plus 1, misalkan bobotnya 8. Misalkan solusi optimalnya 7, berarti 7 ditambah 8 sama dengan 15, misalkan. Seperti itu, teman-teman, untuk menghitung solusi optimal yang ke K plus 1. Begitu juga kalau misalkan kita menghitung solusi optimal yang N, kita bisa memanfaatkan solusi optimal yang ke N-1, teman-teman. Sangat praktis kan kalau kita memakai solusi prinsip optimalitas, karena tadi berbunyi apa? Misalkan kita punya solusi optimal yang ini, kita udah hitung semua, sampai solusi optimal yang ini, semuanya kita hitung. Misalnya N udah solusi optimal, maka solusi bagian-bagiannya K plus 1, K sampai 1 juga merupakan solusi optimal. Itu, teman-teman, kalau misalkan pengertian dari lebih dalam terkait prinsip optimalitas. Nah, kemudian ada nih, sebelum ke persoalan, kita harus tahu nih karakteristiknya. Karakteristik persoalan di dynamic programming, yaitu persoalan yang harus kita tahu ada dua macam. Ada dua macam, yaitu kita harus tahu tahapnya, dan kita juga harus statusnya apa. Nah, tahapnya ini adalah rangkaian tahapnya itu adalah rangkaian pemilihan status, rangkaian pemilihan keputusan, dan statusnya ini adalah yang berhubungan dengan tahap. Status ini artinya apa, Bang? Artinya apa, Pak? Ini, Pak. Nah, status ini sebenarnya artinya adalah rangkaian kemungkinan solusi yang ada pada tahap itu. Kalau masih bingung, seperti ini, teman-teman. Nah, oh iya, sebelumnya hubungan antara tahap dan status bisa kita gambarkan dengan graf yang namanya graf multitahap. Graf multitahap. Apa tuh, Bang, graf multitahap? Oke, kita bahas. Siap. Nah, gini, graf multitahap itu sebenarnya ini yang namanya status adalah rangkaian solusi. Ini rangkaian solusi 1. Ini tahap 1. Jadi tahap 1 mempunyai satu rangkaian solusi, yaitu simbol 1. Tahap 2 ini kita mempunyai rangkaian solusi, yaitu ada simbol 2, simbol 3, dan simbol 4. Ini yang namanya status. Ada 3 status. Kemudian tahap 3 ternyata mempunyai 3 rangkaian solusi juga. Ada 5, ada 6, ada 7. Dan tahap yang terakhir itu pasti ada satu rangkaian solusi. Gitu, teman-teman. Artinya tahap dan status. Maksudnya seperti itu. Nah, misalkan nih, karakteristik persoalan dynamic programming yang ketiga. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya. Nah, karena kita memakai prinsip optimalitas, maka status-status yang sudah ada itu akan saling berkaitan. Maksudnya gimana? Misalkan seperti ini. Misalkan kita sudah mempunyai solusi optimal nih, di solusi optimalnya ternyata kita pilih 2. Nah, untuk mencapai 5, melewati 2, kita bisa menghitung solusi optimal dari 2. Artinya 2 ditambah 9 nanti sama dengan 11. Gitu, teman-teman. Maksudnya kata nomor 3 ini. Nah, kemudian ongkos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Nah, kenapa nih, Bang? Kenapa meningkat? Karena kita mengasumsikan itu, asumsinya bilangannya itu positif. Semua positif.
positif gitu. Karena kalau misalkan ditambah, kalau positif terus kan nggak akan turun kan gitu teman-teman. Kemudian yang paling penting apa nih? Ini adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Ini adalah tahapan paling susah. Kalau kita nggak banyak latihan ini akan susah. Maksudnya apa bang? Jadi kita itu akan membuat fungsi atau rumus atau apa ya namanya? Ya fungsi atau fungsi recurrence. Kita akan membuat fungsi yang menghubungkan antara tahap dan status. Fungsi ini yang nanti akan menjalankan hasil optimasi kita di dynamic programming. Mungkin seperti itu gambarannya. Nanti kita bahas di contohnya. Nah, pendekatan dynamic programming itu bisa diselesaikan dengan cara dynamic programming maju atau forward, atau dynamic programming mundur atau backward. Nah, gitu teman-teman. Kemudian, ini sama aja kalau misalkan kita pakai maju berarti rangkaian keputusan dari awal x1, x2, xn. x1, x2, xn adalah rangkaian solusinya. Kalau kita menggunakan backward atau mundur, berarti kebalikannya dari n-1 sampai 1. Itu teman-teman. Nah, gini yang inti dari dynamic programming di sini adalah algoritma. Ya karena kita sedang belajar algoritma lanjut, pasti kita harus tahu ini algoritma dynamic programming. Algoritma di sini adalah langkah-langkah kan, kalau kita belajar adalah langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama adalah ternyata kita harus menentukan karakteristik struktur solusi optimalnya. Karakteristik struktur optimalnya itu apa aja bang? Ada tahapan, ada variabel keputusan, ada status. Misalkan tahapnya itu mempresentasikan apa, statusnya itu rangkaian solusinya mempresentasikan apa. Misalkan kalau di jalur terpendek, statusnya itu rangkaian solusinya berarti simbol-simbol gitu ya. Simbol-simbol. Nah, gitu. Menentukan ini dan seterusnya yang berkaitan. Kemudian yang kedua adalah ini yang tahapan yang paling susah. Adalah mendefinisikan secara rekursif nilai solusi optimalnya, yaitu mencari suatu fungsi yang menghubungkan antara nilai optimal suatu tahap dengan tahap sebelumnya. Jadi intinya itu kita harus menentukan suatu fungsi yang menghubungkan antara solusi dengan tahap gitu. Kemudian tahap yang ketiga adalah kita hitung solusi optimal dengan cara forward atau backward dengan memanfaatkan fungsi rekursifnya menggunakan tabel. Biasanya sih menggunakan tabel. Kemudian kalau tahapan udah selesai, kita rekonstruksi lah solusi optimalnya gitu teman-teman. Nah, kemudian contoh kasus yang pertama, kalau yang tadi kita akan menghitung jalur terpendek dari Semarang ke Kebumen. Nah, gimana nih kalau misalkan kita menggunakan dynamic programming? Oke, kita bahas. Ini adalah kalau dari Google Map. Kalau dari Google Map yang paling cepat adalah dari Semarang ke Magelang, ke Purworejo, baru ke Kebumen. Nah, kita akan memvalidasi Google Map. Ini tulisannya. Google Map. Nah, apakah benar nih yang di Google Map? Yang di Google Map benar nggak sih kalau secara teori? Secara teori benar nggak? Nah, kita akan memanfaatkan teori yang namanya teori algoritma dynamic programming. Nah, kita akan memanfaatkan algoritma dynamic programming. Ini maaf tulisan saya jelek. Soalnya saya juga ini baru belajar nulis di kayak gini gitu. Oke. Dynamic programming. Gimana caranya? Oke, caranya adalah kita mentransformasi yang peta-peta yang di Google Map menjadi sebuah graf. Ini yang satu ini adalah Semarang. Saya simbolkan satu, yang 8 ini saya simbolkan Kebumen. Biar lebih enak aja. Kalau misalkan teman-teman mau ini tetap Semarang juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih enak misalkan. Gitu teman-teman. Nah, gimana nih caranya? Caranya menyelesaikan adalah langkah-langkah yang pertama adalah kita menentukan tahapan dan statusnya. Tahapnya apa? Statusnya apa? Tahap itu adalah proses memilih simpul. Berikutnya ini adalah tahapnya. Statusnya adalah tadi simpul-simpul di dalam graf multi tahap. Jadi udah dijelaskan ya. Jadi yang ini nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa. Oke, langsung. Misalkan
Ini ada tahap 1, kita mempunyai satu status rangkaian solusi, yaitu simbol 1. Pada tahap 2, kita mempunyai 3 status. 3 status di sini. Mempunyai 3 rangkaian solusi. Pada tahap 3, kita mempunyai 3 rangkaian solusi atau 3 status. Pada tahap 4, kita udah goalnya. Jadi mempunyai satu rangkaian solusi atau satu status. Gitu teman-teman. Mana nih? Kita udah tentukan tahap dan tentukan status. Berarti langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan solusi recurrence-nya. Ya, solusi recurrence-nya kita memanfaatkan karena dynamic programming itu berhubungan dengan prinsip optimalitas, maka kita juga harus membuat fungsi recurrence yang berhubungan dengan prinsip optimalitas. Gitu tadi. Optimalitas. Nah, solusinya berhubungan apa nih bunyinya, Bang? Nah, misalkan di sini adalah nilai minimum secara keseluruhan adalah nilai minimum pada nilai solusi minimum nilai solusi optimal pada tahap K-1 ditambah bobot dari K ke S ke rangkaian solusinya. Nah, gitu bunyinya. Nah, karena kita mempunyai solusi recurrence, solusi ini kan fungsi recurrence. Jadi dia itu akan mempunyai basis atau nilai awalnya. Nah, untuk basisnya kita kalau jalur terpendek kita buat fungsi basisnya seperti ini adalah bobot dari simpul 1 ke rangkaian solusi S. Gitu, teman-teman. Ini adalah keterangannya, mungkin teman-teman bisa baca. Kita bisa baca gitu. Kemudian yang pertama adalah langkah yang ketiga adalah kita hitung solusi nilai optimalnya. Nah, kalau misal jalur terpendek, kita hitung biasanya dari awal dari basis. Kalau pakai forward. Kalau pakai backward basisnya berarti yang di belakang. Nah, pakai forward nih. Karena pakai forward berarti dari depan. Basisnya adalah 1 kan. Kita mau ke 1, mau ke mana? Bentar, ini nggak kelihatan. Mau ke 2, ke 3 atau ke 4 kan. Berarti kalau misalkan dari 1 ke 2 nilainya ada 2. Ini basisnya, nilai awalnya. Dari 1 ke 3 nilai basisnya adalah 4. Dari 1 ke 4 nilai basisnya adalah 3. Jadi di sini misalkan kita dari 1 pengen ke 2 adalah 2 jaraknya. Dari 1 pengen ke 3 jaraknya 4. Dari 4 ke 3 jaraknya 3. Nah, makanya solusi optimalnya adalah 1 karena awal ya. XK adalah nilai XK yang meminimumkan Fs. Gitu. Kalau masih bingung di contoh berikutnya kita akan lebih memahaminya, teman-teman. Misalkan seperti ini. Kalau prinsip optimalitas kan adalah memanfaatkan tahap-tahap sebelumnya. Kita panggil, "Hei, tahap 1. Tahap 1 keluar." "Oke, Bang." "Oke, ini adalah tahap 1. Tahap 1 keluar." Oke, ini. Misalkan di sini adalah solusi recurrence-nya untuk yang tahap kedua adalah meminimumkan F1X2 plus CX2S dengan tinjauan X2. Nah, misalnya kalau cara gampangnya seperti ini. Kita mau ke 5, tapi melewati 2. Kita mau ke 5. Bentar. Kita mau ke 5, tapi melewati 2. Nah, kita kan udah tahu nih solusi optimal dari yang kedua adalah 2. Jadi, gunakanlah solusi optimal yang dari 2. Dan 2 ditambah 9. 2 tambah 9 adalah 11. Misalkan nih, kita mau ke 5, tapi lewat 3. Nah, kita mau ke 5, tapi lewat 3. Nah, berarti kan kita udah tahu nih solusi optimal yang ketiga adalah 4. Di sini 4 kan. 4 solusi optimalnya berarti mau ke 5 lewat 3, berarti 4 ditambah 3, 7. Nah, misalkan nih yang 7. Kita pengen ke 4, tapi lewat 7. Kita pengen ke 7, tapi lewat 4. Nah, lewat 4 kan solusi optimal sebelumnya kita udah hitung 3. Berarti 3 ditambah 4, 8 ya. Nah, gitu teman-teman untuk mengisi tabel-tabel ini. Nah, kemudian kita tentukanlah solusi optimalnya mana. Karena kita membahas jalur terpendek, berarti solusi optimalnya adalah nilai yang paling kecil dari 11, 7 dan 7. Yang paling kecil kan 7. Berarti di sini 7. Lewat mana nih jalurnya? Lewat jalur 3 atau 4.
3 atau 4 ditulis di sini. Ini juga sama, 10, 6, 6, yang paling kecil berapa? 6. Berarti 3 atau 4. Kemudian 12, 8, 8, yang paling kecil 8. Lewat mana jalurnya? 3, 4, 3, 4 semua ternyata. Oke. Kalau masih bingung ke contoh berikutnya, biasanya teman-teman akan lebih paham. Tahap, karena kita menggunakan prinsip optimalitas, berarti kita akan memanggil solusi tahap sebelumnya. Kita bilang, tahap 2, panggillah, muncullah, wah, oke, ini tahap 2 muncul. Aduh, oke, ini tahap 2 muncul. Kemudian ini, kita pengen ke 8, tapi lewat 5. Pengen ke 8, tapi lewat 5. Nah, dari 5 ini kan kita udah hitung solusi optimalnya berapa. 5 itu solusi optimalnya adalah 7. Berarti 7 ditambah bobotnya. 7 tambah 2. 7 tambah 2 sama dengan 9. 9 ya, disini makanya 9. Kemudian kita pengen ke 8. Tapi lewat 6. Kita udah menghitung solusi yang sampai ke 6 adalah 6. Berarti 6 ditambah 5, 11. Begitu juga ini. Kita pengen ke 8, tapi lewat 7. Itu. Nanti yang solusi optimal yang sampai ke 7 kita udah hitung 8 kan. 8 di sini. Berarti 8 tambah 3 adalah 11. Gitu teman-teman. Kita udah selesai nih sampai dynamic programming untuk menentukan jalur terpendek. Kemudian langkah terakhir adalah rekonstruksi solusi optimal. Nah, rekonstruksi solusi optimal kita mulai dari tahap 3. Tahap 3, 8. Yang paling kecil kan 9. Berarti kita pilih jalurnya ya 5. Ya tulis di sini 5. Kemudian mana nih kursornya? Misalkan di sini 5. 5 yang solusi optimalnya berapa? Lewat 3 atau 4. Kita tulis di sini. Di 3 atau 4 di sini. Dari 3 atau 4 yang solusi optimalnya ke 1. Jadi solusi optimal yang lintasan terpendek yang didapat adalah 1458 atau 1348 ini. 1458 atau dari Semarang ke Salatiga ke Purworejo ke Kebumen, atau dari 1358 atau dari Semarang Magelang Purworejo ke Kebumen teman-teman. Jadi ini hasilnya sama nggak nih kayak Google Map? Oke, kita tinjau ya. Kalau dari Google Map itu hasilnya adalah dari Semarang ke Magelang ke Purworejo baru ke Kebumen. Ternyata benar teman-teman. Dari Semarang ke Magelang ke Purworejo ke Kebumen, bener ya. Jadi 100 nih, dapat 100 Google Map. Mantap. Oke, ternyata ada solusi lain ternyata. Kalau misalkan pengen jalurnya sama, itu percepatnya dari Semarang ini ke Salatiga baru ke Purworejo baru ke Kebumen, itu sama aja sebenarnya kalau di dalam teori ini. Gitu teman-teman. Untuk dynamic programming masalah shortest path. Nah, kemudian masalah selanjutnya yang akan kita bahas menggunakan dynamic programming adalah masalah knapsack problem. Oke. Jadi masalah knapsack problem, teman-teman udah bahas sepertinya karena saya baca di JIS ada materi tentang, kalau nggak salah, pernah menyelesaikan masalah knapsack problem dengan sebuah algoritma kan gitu kan. Nah, kalau di sini knapsack problemnya kita selesaikan masalahnya dengan dynamic programming. Nah, permasalahannya seperti yang tadi saya sebutkan. Misalkan kita punya sebuah ransel, sebuah knapsack mempunyai kapasitas sebesar M. Nah, terdapat banyak objek nih, banyak objek. Si objek itu mempunyai bobot. Nah, sebentar. Mempunyai bobot dan mempunyai keuntungan, teman-teman. Kita nggak mungkin memasukkan semua barang-barang ini ke dalam knapsack karena total barang-barang ini kan tadi sudah kita hitung 12 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 14 16 20. Nggak mungkin kan, 20 itu kan lebih dari 15. Berarti nggak mungkin. Berarti kita harus memilih barang-barang mana aja yang harus masuk ke knapsack. Dengan catatan harus keuntungannya itu harus optimal. Teman-teman. Nah, ternyata kita akan kalau secara matematik kita akan memaksimumkan atau memaksimasi keuntungannya, yaitu total keuntungannya PI XI
Dari I sama dengan 1 sampai N. Dengan isi adalah 0 atau 1. Maksudnya 0 atau 1 gimana? Ya kalau 1 berarti knapsacknya masuk. Kalau 0 berarti knapsacknya nggak masuk gitu. Gitu. Kalau misalkan kendalanya atau batasannya gimana? Berarti jumlah beban objeknya nggak boleh lebih dari kapasitas ini, nggak boleh lebih dari kapasitas knapsacknya gitu teman-teman. Untuk gambaran umum fungsi permasalahan di dalam mathematics. Nah, kemudian knapsack problem itu adalah apa nih? Kemudian knapsack problem di sini adalah contohnya. Misalkan kita punya 3 barang dan ranselnya adalah 5. Misalkan kita punya ransel, kapasitasnya 5 kilo. Nah, kita mempunyai barang 3 barang. Kita nggak mungkin memasukkan semua barang kan, karena jumlahnya adalah 6. 6 lebih dari 5 nggak bisa. Berarti kita harus memilih di antara barang ini mana yang masuk, yang keuntungannya maksimum. Di sini barang 1 beratnya mempunyai berat 2 kilo dan keuntungannya mempunyai misalkan $65. Barang 2 mempunyai bobot 3 atau beratnya 3 dengan keuntungannya 80. Barang plus 3 mempunyai bobotnya 1 dengan keuntungannya adalah 30 teman-teman. Oke, kita langsung saja kerjakan dengan dynamic programming. Yang perlu teman-teman ingat, dynamic programming adalah ada 2 kan. Kita harus menentukan tahap dan kita harus menentukan statusnya. Nah, tahap di sini adalah proses memasukkan objek ke dalam knapsack. Karena objeknya ada 3, maka ada 3 tahap teman-teman. Nah, statusnya apa nih? Statusnya adalah rangkaian solusi, yaitu misalkan kapasitas muat knapsack yang tersisa setelah memasukkan objek pada tahap sebelumnya. Maksudnya gimana? Ya, misalkan kita punya ransel. Ini mempunyai kapasitasnya misalkan awalnya 5. Misalkan kita ada masukan barang baru misalkan 2 kilo. Berarti kalau kita masukkan ke barang 2 kilo ke knapsack, berarti kapasitas knapsacknya kan berkurang. Y 5 min 2. Nah, gitu 5 min 2, Y ini nanti sama dengan 3. Dan kita hitung sampai knapsacknya benar-benar penuh gitu. Gitu teman-teman. Oke. Ini sama aja yang kita bahas di gambar ini. Kemudian untuk mengisi kapasitas sisanya kita menerapkan prinsip optimalitas dengan mengacu pada nilai optimum dari tahap sebelumnya untuk kapasitas sisa Y min WK atau bobot barang ke K. Nilai optimum dari tahap sebelumnya adalah FK-1Y dengan kapasitas Y min WK. Kemudian kita bandingkan. Misalkan kita bandingkan antara knapsack itu, misalkan kita punya barang 1, 2, 3. Kita bandingkan lebih baik mana kita nggak memasukkan barang atau memasukkan barang ke dalam knapsack. Misalkan gini, kita bandingkan. Misalkan kita memasukkan barang berarti kan kita memperoleh keuntungan PK. Ditambah karena kita memakai prinsip optimalitas berarti ditambah nilai keuntungan sebelumnya kan. Nilai keuntungan sebelumnya dengan kapasitasnya berkurang Y min WK karena ini bobotnya adalah WK. Jadi kapasitasnya berkurang. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan sebelum dimasukkan barang ini dibandingkan dengan sebelum dimasukkan barang ini, yaitu FK-1 dengan kapasitasnya. Kenapa nggak Y min WK? Ya karena barangnya nggak dimasukin, berarti kapasitasnya Y tetap Y. Gitu. Kita bandingkan pilih masuk atau pilih enggak, intinya seperti itu. Pilih masuk, ini barang masuk enggak? Atau ini barang nggak masuk enggak? Nah, gimana caranya? Kita membandingkan nih. Kalau misalkan PK, kalau kita misalkan masukkan barang, ternyata barang itu mempunyai keuntungan yang lebih kecil daripada sebelum dimasukkan barang ke PK, maka objek K itu tidak dimasukkan ke dalam knapsack. Kalau sebaliknya, misalkan kita memasukkan barang, ternyata keuntungannya itu lebih besar daripada keuntungan kita nggak memasukkan barang dengan kapasitas Y, maka barang itu dimasukkan. Gitu. Itu sih untuk pengertian membandingkan gitu kan. Mungkin nanti akan lebih paham di contoh ya. Kemudian relasi recurrence di sini kita di sini mana nih keuntungan optimumnya adalah kita memilih maksimum dari memasukkan
memasukkan barang, kita pilih memasukkan barang ke tahap ke K, atau enggak memasukkan barang pada tahap ke K. Artinya kita hanya memasukkan barang pada tahap K-1 aja dengan kapasitas Y. Pilih yang mana gitu. Intinya seperti itu. Nah, nilai Y itu kan bisa negatif. Kalau nilai Y negatif berarti kita asumsikan nilai minta hingga. Ini adalah basis sebenarnya. Kemudian untuk kalau nilainya 0, itu artinya kita nggak memasukkan barang apa-apa. Kita nggak memasukkan barang apa-apa, artinya kita nilainya 0. Itu ini adalah keterangannya. Keterangan untuk kapasitas ini. Kemudian kita masuk ke contoh nih. Kita masuk ke contoh, misalkan kita tadi punya barangnya 3. Punya kapasitas snapshotnya adalah 5. Oke. Jadi di sini kita yang tahap pertama adalah memaksimumkan, kan kita udah buat solusi fungsi referensinya, kita jalankan aja. Maksimum dari F0Y, P1 plus F0Y minus 1. P1 nya adalah 2. P1 nya adalah 65. Jadi di sini 65, di sini 2. Nah, F0 nya ini, karena kita tahap pertama, berarti kan kita belum memasukkan apa-apa misalkan. Kalau kita belum memasukkan apa-apa, berarti ya kita isi 0 semua. Di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita isi 0 semua. Kemudian kita hitung yang di sini. 65 plus F0 untuk Y sama dengan 0. Berarti 0 min 2 kan sama dengan min 2. Min 2 berarti kan Y-nya negatif. Y-nya kan negatif nanti. Y-nya negatif. Y subhanallah. Y-nya itu negatif. Ada hujan, maaf, ini ada geluduk. Di Jawa namanya geluduk. Ini serem, asli serem. Y min 2. Y min 2 itu akan kurang dari 0 kan, berarti negatif. Kalau negatif tadi kan aturan yang sebelumnya, kalau negatif itu adalah kita isi minta hingga. Jadinya di sini 65 plus minta hingga pasti minta hingga di sini. Antara 0 dan minta hingga besar mana? Kan besar 0 kan? Besar 0, yang dipilih 0. 0. Berarti di sini enggak ada barang yang dimasukkan. Kemudian untuk yang ke-1 juga sama. Misalkan yang kedua nih, yang status yang snapshotnya. Kapasitas snapshotnya 2. Misalkan di sini 65 ditambah F0 2 min 2. 2 min 2 itu kan 0. F0 itu kan sama dengan 0. Berarti 65 ditambah 0 sama dengan 65. Mana nih yang besar? Yang paling besar antara 0 atau 65? Kan pasti 65 kan? 65. Berarti kita masukkan barang 1. Nah, ini kan yang proses ini sebenarnya proses yang ini adalah masuk barang 1. Masuk barang 1. Yang ini enggak masuk. Masuk barang 1. Nah, ini kan masuk enggak? Ini masuk atau enggak? Karena yang paling besar adalah 65, berarti masuk barang 1 ini. Makanya tulis 1. Kemudian dengan seterusnya akan didapat masuk semua yang tahap ini 1. Kalau masih bingung ke tahap berikutnya. Kalau prinsip optimalisasi kan kita panggil tahap sebelumnya, kita panggil yuk. Kita panggil tahap sebelumnya nih. Kita panggil tahap sebelumnya. Nah, kita panggil tahap sebelumnya. Kemudian di sini kita tahap 2. Tahap 2 kita solusi rekursi adalah maksimum F1Y, P2 ditambah F1Y min P2. P2-nya kita pakai 3. P2-nya kita pakai 80. Nah, kita memanfaatkan solusi sebelumnya. F1 0. F1 0 adalah 0 kan? F1 0 kan? Kita ke sini. Kita memakan prinsip optimalitas. Kemudian 80 ditambah F1 0 min 3. 0 min 3 kan nanti Y-nya sama dengan min 3. Min 3 itu kurang dari 0, makanya nanti negatif. 80 ditambah negatif tangga kan, berarti kan antara 0 sama minta hingga gede mana? Gede 0 kan? Kalau 0, berarti yang 0 di sini adalah tadi kan nggak memasukkan barang apa-apa kan? Berarti ini nggak memasukkan barang apa-apa. Ini juga sama untuk yang 1, 2. Misalkan yang ketiga nih, gimana? Yang ketiga. Misalkan F13 adalah berapa nih? Yang 3 ini 65. Kita masuk ke sini 65. Kemudian yang di sini
Yang di sini. Yang di sini adalah 80 ditambah F1 3 min 3 0, F1 0, F1 0, 0. Berarti 80 tambah 0 sama dengan 80. Antara 80 sama 65, mana yang paling gede? 65 kan tadi memasukkan barang ke 1. Antara 80 ada memasukkan, ini adalah memasukkan barang kedua. Barang kedua. Nah, masukkan barang ke 1 atau barang kedua? Ternyata yang paling besar adalah barang kedua kan, berarti ini barang kedua aja yang dimasukin. 1, ini 0. Itu. Misalkan yang kelima nih, yang kelima. Misalkan F15 berapa? 65. Kita masuk ke sini lah. 65. Kemudian 80 ditambah F1 5 min 2. 5 min 2 berarti 2. F1 2 berapa ini sini? 65. 65 ke sini. 80 ditambah 65 nah 145. Ini kan 65 artinya masuk barang 1, masuk barang 1. 80 adalah masuk barang 2. Jadi 145 sama 65 gedean mana? Misalkan masuk barang 1 sama 2 atau masuk barang 1 aja. Berarti kan gedean 145 kan? Berarti kita masuk barang 1 sama 2. Nah, ini makanya ini 1 sama 2 di sini. Gitu. Kemudian di sini adalah yang tadi, yang seterusnya kita ke tahap 3. Tahap 3 kita panggil lah. Woi, tahap 2, tahap sebelumnya panggil, muncullah. Gitu, muncul kan. Nah, untuk caranya juga sama, kita kayak sebelumnya. W3-nya kita pakai yang di sini 1, P3-nya kita pakai yang 30. Nah, kemudian kita misalkan langsung ke tahap akhir aja ya. Yang kelima. F25 tadi 145 di sini 145 ditambah dengan 30 ditambah F2 5 min 1 4 F24 adalah 80 ini 30 nah plus 80 110 ini adalah memasukkan ini kan masuk barang 3 dan 80 adalah masuk barang 2 dan di sini 145 adalah masuk barang 1 atau masuk barang 2 nah, jadi pertanyaannya masuk barang 1 atau 2 atau kita masukkan barang 3 dan 2. Nah, ternyata gedenya maksimumnya 145. Berarti kita memasukkan barang 1 dan 2 aja. Enggak memasukkan barang 3 dan 2. Enggak. Kita memasukkan barang 1 dan 2 karena solusinya lebih optimal. Jadi kita masukkan barang 1 dan barang 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada secara teori. Lalu gimana kalau misalkan kita mengkode di dalam sebuah bahasa pemrograman gitu kan? Biasanya kita pakai matriks sih. Ini adalah algoritma di dalam komputer. Misalkan kita buat tabelnya, ini adalah membuat tabel. Di sini juga adalah teorinya tadi. Teori yang tadi. Langsung praktek aja ya. Misalkan for W, kapasitas untuk 0 sampai W itu adalah kita isinya 0 semua. Jadi kita isi 0 semua di sini. Untuk for I1 sampai N, kita juga isinya 0 semua di sini. Gitu. Kita membuat solusi dulu. Kemudian for I sama dengan 1 to N, for W sama dengan 0 to W. Nah, jika bobotnya itu kurang dari W, kita jalankan. Kalau enggak, berarti kita pakai yang ini. Ini sebenarnya sebenarnya penjelasannya sama kayak yang sebelumnya, cuma beda aja, beda pengerjaan aja. Kalian boleh pakai cara ini atau boleh pakai cara yang sebelumnya. Kalau saya sih dua-duanya oke gitu. Gitu, misalkan kita cek di sini ya. WI di sini kita punya WI sama dengan 2 kurang W1 kurang 1. Ternyata nggak benar. Berarti kita pakai yang ini, yang else. FI, W sama dengan FI min 1, W. Nggak benar kan? Berarti kita pakai ini F0. Untuk isi F1,1 di sini adalah kita pakai yang tahap sebelumnya, yaitu 0. Turun. Kemudian misalkan WI-nya di sini 2 kurang dari atau sama dengan 2, betul ya? Berarti kita cek lah. Kita pilih memasukkan barang, kita cek ini yang kita pilih memasukkan barang atau nggak memasukkan barang PI. Nah, kayak yang tadi kita cek-ceknya, kayak yang penjelasan sebelumnya. Misalkan
kita masukin barang enggaknya nih, gitu. Seperti itu. Nah, PI-nya itu adalah 65 ditambah F00. F00 adalah 0 di sini. Berarti 65 ditambah 0 sama dengan 65. Makanya ini di sini adalah 65. Nah, 65 itu lebih baik kita memasukkan barang dengan keuntungan 65 atau barang nggak memasukkan barang satu nih. Nggak memasukkan barang satu berarti F02. F02 berarti ini 65 lebih dari 0 kan? Berarti ya udah, berarti memasukin aja. Barang satu masukin 65. Gitu. Sama halnya yang ini juga sama. Misalkan ini kan 2 kurang dari atau sama dengan 3. Kita pilih memasukkan barang, masukkan barang atau enggak. Kita cek lah. Kayak tadi sama persis. Hasilnya 65 sama 65. Langsung ini juga sama ya, nggak apa-apa lewatin aja. Bisa dicoba-coba sendiri ya. Oke, ini juga sama. Misalkan yang mana yang ini juga sama, kita cek-cek aja, ini cek-cek ini. Kemudian yang mana yang kira-kiranya beda gitu. Nah, ini aja ini. Misalkan ini barang kedua. Nah, kita misalkan barang WI kurang dari WI. WI-nya adalah 3. 3 kurang dari 3. Bener ya? Kita cek lah. Kita pilih masukkan barang yang kedua atau kita nggak usah perlu masukkan barang yang kedua sebenarnya. Gitu kan. Kita cek lah dengan cara yang kayak penjelasan sebelumnya. Keuntungannya yang barang kedua adalah 80 ditambah dengan yang sebelumnya F10 ini F10. Ternyata 80 ditambah 0 itu akan lebih dari yang kalau kita nggak memasukkan barang yang sebelumnya, nggak memasukkan barang, ini kan 65 di sini 65. Ternyata kalau kita memasukkan barang kedua itu lebih gede daripada kita memasukkan barang satu kan. Berarti kita tulis di sini 80. Berarti kita di sini artinya adalah masukkan barang kedua tapi nggak memasukkan barang ke satu gitu. Ini juga sama. Ini nah misalkan di sini nih. Misalkan barang kedua. Misalkan di sini. Ini kan apa namanya? 3 kurang dari atau sama dengan 5. Benar ya? 3 kurang dari atau sama dengan 5 benar. Nah, kita cek lah. Kita pilih memasukkan barang yang ini enggak sih, memasukkan barang kedua enggak sih gitu kan, atau enggak usah memasukkan barang yang kedua gitu. Kita cek lah. Ternyata di sini 80 untuk 80 ditambah dengan yang sebelumnya F12. Ternyata berarti ini 80 ditambah 65 lebih dari 15 nih, 65. Di 145 lebih dari 65. Ternyata kalau kita memasukkan barang kedua dan memasukkan barang ke satu, ternyata keuntungannya lebih besar daripada kita nggak memasukkan barang kedua. Berarti kita memasukkan barang kedua dan memasukkan barang ke satu. Gitu, nggak memasukkan barang ke satu aja. Kita harus memasukkan barang kedua agar solusi optimalnya, knapsacknya optimal. Ini juga sama penjelasannya, ini juga sama ya, bisa dicoba-coba, ini juga sama. Sama-sama juga sama. Gitu sih sebenarnya. Ya, penjelasannya sama gitu kan. Bisa dicoba-coba sendiri ya. Coba dulu, kalau misalkan nggak paham baru tanya. Jangan tanya tapi belum nyoba, itu jangan ya. Tapi coba dulu baru tanya gitu. Misalkan di sini nih. Misalkan ini kan benar kan, solusi knapsacknya adalah keuntungannya adalah paling maksimal adalah 45. Nah, kita kan kalau di program itu nggak tahu nih barang mana nih tadi ya. Barangkali lupa. Padahal kita udah tahu kan barang satu sama barang dua. Gitu jawabannya. Ini gimana nih di program? Kita pakai algoritma seperti ini. Kita cek. Bukan ini, sorry. Kita pakai yang ini untuk mengecek item mana yang masuk. Kita cek di sini. Misalkan I sama dengan N dan K sama dengan W. Nah, kita akan dapat nih F3,5 dan F2,5. F3,5 kan 145. 145 ternyata 145 sama ya. Berarti kita else. F di sini adalah pengurang, masuk ke sini. Masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Tadi kan kita dapat dari yang di sini kita dapat I-nya itu I sama dengan 3 min 1 berarti 2. Nah, kita mulai dari 2. Kita bandingkan nih.
F2,5 atau tidak sama dengan F1,5, benar nggak? F2,5 kan 145. Ternyata tidak sama dengan F15, ini yang 15. Kalau tidak sama berarti kita tandai. Ini masukin ke knapsack, kita tandai yang dua ini, kita tandai. Kemudian kita kurangkan yang I sama dengan I-1, 2-1, dan K sama dengan 5-3. Gitu. Kita kurangkan. Kita tinjau lagi. Tadi udah dapat I sama K-nya, dapat 1,2. 1,2 mana? Nih, 65. 65 apakah tidak sama dengan F02? Nah, benar ya. Berarti kita tandain ini. Jadi kita yang dapat item yang kita masukkan adalah barang 1 dan barang 2. Kemudian ini adalah soal-soal, mungkin kalian bisa coba ya. Coba ini gimana nih kalau misalkan seperti ini. Mungkin bisa pakai back forward atau pakai backward. Prinsipnya sama, kita menganggap optimalitas. Kemudian kita coba ini. Coba aja ya, barangkali nanti soal luasnya pasti susah sih. Pasti susah, cuma barangkali ada yang mirip-mirip gitu kan. Gak apa-apa. Tapi lebih susah daripada latihan sih harapnya. Biar kalian lebih berkembang, oke? Mungkin itu aja sih. Untuk capital budgeting bisa dibaca-baca sendiri. Mungkin ini untuk aja. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau misalkan ada yang bingung, ada yang kurang paham, bisa belajar dulu baru tanya ke via WhatsApp pribadi ya, bisa tanya ke saya. Kemudian tetap semangat belajar. Semoga kalian sukses untuk kedepannya. Salam dari saya Dekar Arifin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.